mendoakan atas keluarnya sang suami pergi untuk mencari nafkah. Doakanlah agar rezeki mungkin masih berada jauh di perut bumi mana, agar Allah Subhanahu wa taala dekatkan kepada suamiku, ya Allah, semoga rezeki itu akan bisa dijangkau oleh suamiku untuk kami jadikan pelengkap daripada kebutuhan hidup kami untuk mengarungi rumah tangga yang baru. Begitu juga sebaliknya, keduanya saling mendoakan. Ada hal-hal yang keliru, ada informasi-informasi yang negatif, jangan cepat untuk ditanggapi. Duduklah bersama, musyawarahkan hal tersebut. Berdua tidak mampu untuk menyelesaikan, misalnya ada terjadi masalah dalam rumah tangga, undanglah kedua orang tua pengampu untuk memecahkan persoalan ini. Juga tentunya selaku orang tua punya kewajiban untuk hal tersebut. Misalnya Fitri dan Febri berada di desa Sumo, di kemudian hari terjadi permasalahan. Febri tiba-tiba pulang ke Gorontalo. Tentu selaku keluarga dari Gorontalo tanya, Febri datang lihat keluarga atau ada perselisihan dengan istri? Kalau toh memang benar adanya ada perselisihan istri, maka orang tua yang ada di Gorontalo, bapak Febri datang di desa Sumo, karena Fitri selaku istri yang berada di sini datang di hadapan keluarga yang ada di desa Sumo ini untuk memecahkan apa yang menjadi masalah terhadap keduanya, bukan menerima laporan. Karena sekalipun Febri salah misalnya, dia akan bela diri di hadapan keluarga bahwa Fitri bikin begini Pak. Jangan dulu percaya. Yang paling bagus itu pertemukan keduanya oleh keluarga kedua belah pihak, agar supaya rumah tangga ini bisa selesai permasalahan. Karena itu adalah sebuah harapan daripada keluarga. Semoga rumah tangga ini akan jadi rumah tangga yang baik. Dan itu Fitri, saya rasa dua hal itu hal yang sangat penting Febri untuk menjadi pedoman kamu berdua mulai hari ini untuk melangkah mengarungi rumah tangga yang baru. Kemudian saya mohon izin pada para undangan, lebih khusus pada Sahib Dubai, untuk menyampaikan beberapa hal yang merupakan kewajiban kami selaku pemerintah. Pertama adalah di seluruh desa di negara Republik Indonesia ini, oleh peraturan pemerintah pusat dibentuk koperasi desa sejumlah 80.000 koperasi desa. Jadi tidak ada desa yang tertinggal, keseluruhannya membentuk koperasi desa. Alhamdulillah di desa Suno telah terbentuk. Dalam terbentuknya koperasi desa ini, yang merupakan anggota adalah masyarakat itu sendiri, masyarakat desa Suno. Jadi saya sangat berharap kepada masyarakat desa Suno, setelah adik-adik pengurus koperasi ini mendatangi Bapak Ibu di rumah masing-masing untuk memintakan menjadi anggota koperasi, maka terimalah dengan baik. Dan saya sangat berharap masyarakat harus masuk dalam keanggotaan koperasi, karena tujuan daripada koperasi ini dibentuk oleh pemerintah untuk lebih meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri.
bekerja sejujur-jujurnya demi untuk peningkatan ekonomi masyarakat kita. Itu saya sangat berharap mungkin sehari dua, karena mulai hari ini pengurus koperasi kita ini telah mulai melangkah untuk menuju ke pengurusan keabsahan merupakan badan hukum daripada koperasi merah putih yang ada itu sendiri. Kemudian yang berikut, untuk SPPT pajak bumi bangunan telah saya serahkan kepada teman-teman kepala dusun dan juga kepala dusun sekarang telah mendatangi Bapak Ibu sekalian selaku wajib pajak. Saya sangat berharap bayarlah pajak tersebut Bapak Ibu sekalian, karena sampai kapanpun Bapak Ibu tidak melakukan pembayaran maka tetap akan ditagih, karena itu adalah merupakan hutang kita terhadap negara. Tidak seberapa, bukan setiap bulan, tapi setahun hanya sekali untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Karena resikonya ada pada kami selaku pemerintah desa. Setelah perjalanan penagihan pajak ini telah mulai berlaku, maka oleh pemerintah daerah akan melakukan evaluasi. Apabila sudah mendekati waktu jatuh tempo sebuah desa belum melakukan pelunasan PBB tersebut, maka pimpinan desanya yaitu kepala desa akan dikasih berdiri di bagian depan untuk dipertanyakan mengapa PBB yang ada di desa Anda itu belum lunas. Jadi resikonya ada pada kami. Kamilah yang mengambil malu di hadapan pemerintah daerah apabila masyarakat tidak melakukan kewajiban tersebut. Kemudian yang berikut, hari ini telah dilaksanakan prosesi akad nikah sekaligus dirangkaikan dengan resepsi pernikahan kepada kedua anak. Dan pada biasanya siang ini dilaksanakan, sore sudah mulai berdatangan generasi muda datang ke saya selaku pimpinan desa untuk meminta agar supaya sebentar malam itu diizinkan untuk melakukan malam hiburan. Saya perlu jelaskan di setiap kegiatan seperti ini, saya tetap jelaskan bahwa izin keramaian yang telah dibacakan oleh MC tadi, bahwa acara disko tanah itu sangat dilarang. Bahkan oleh polsek yang bersangkutan, tulisannya ditulis dengan tinta berwarna merah, tidak dibolehkan. Tapi tetap mereka datang ke saya, seperti kejadian tadi malam itu di tetangga ini. Kemarin ada pelaksanaan hajatan seperti ini. Mereka telepon saya mohon maaf, saya tidak bisa memberikan rekomendasi ataupun memberikan izin karena ini hal yang terlarang. Kamu mau bikinnya terserah, saya tidak mau tanggung jawab. Terinformasi pada paginya saya tiba di lokasi ini, terjadi kontak fisik di sana tadi malam. Akhirnya siapa yang terseret sampai ke kantor polisi? Tentu Sahibul Bayi yang punya hajatan untuk diundang oleh pihak polisian untuk mempertanggungjawabkan hal yang terjadi. Saya tadi sudah bercerita dengan Nayul selaku Sahibul Bayi. Beliau tidak akan kena sekalipun polsek, karena ini juga satu hal yang sangat saya sesali. Sudah dituangkan di dalam izin keramaian bahwa disko tanah tidak boleh. Mereka ke sana ke polsek, mereka izinkan sekalipun bukan secara tertulis, walaupun oleh pihak kepolisian secara lahiriah, silakan laksanakan, yang penting aman. Yang sangat saya garis bawahi bukan keamanannya, tapi kebisingannya tetangga. Sudah selama 1 minggu datang membanting tulang, bantu pihak keluarga yang melaksanakan hajatan, capek mengantuk. Tadi malam sudah ada hiburan, sampai hari ini mungkin sampai sore akan berkumandang hiburan ini. Mau sambung sampai sebentar malam, kasihan. Marilah kita toleransi. Apabila di tetangga
pelaksanaan hajatan ini adalah satu orang masyarakat yang sedang sakit hari ini. Nah, jadi mari kita tenggang rasa bagaimana untuk dan supaya tidak ada masyarakat yang merasa terganggu. Karena Yulian sudah sampaikan ke saya bahwa saya tidak akan mengizinkan. Saya juga selaku pemerintah desa punya kewenangan tidak mengizinkan. Karena apabila terjadi lagi hiburan sebentar malam, masih rasa dendam saling kontak fisik tadi malam di sebelah sana akan terseret sampai ke sini. Akhirnya kami pemerintah desa tuan hajatan akan turut bertanggung jawab. Tadi malam saya dengar sudah pelaku keributan telah digiring sampai ke Polres, bukan cuma di Polsek, telah digiring ke sana. Hingga hari ini saya tidak mendapatkan informasi kalau bagaimana dengan penyelesaian, karena saya juga tidak terlibat di situ, saya tidak mengizinkan. Jadi mungkin itu mereka tidak menyampaikan ke saya untuk, tetapi itu akan dilaksanakan penyelesaian daripada persoalan yang terjadi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian hal yang boleh saya dapat sampaikan untuk menjadi perhatian kita semua, lebih khusus masyarakat desa Sunwo. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.